Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, memberikan maghfirah kita setiap ibadah yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan kasih sayang kepada kita sekalian. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan ampun kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, Paina insyaallah ab'asyu kitab Syekh Abdul Qadir Jalani di kitabihi Fathur Rabbani. Dalam kitab beliau Fathur Rabbani, beliau berkata, "Ya gulam, wahai anak-anakku," kata beliau, "la taqalid, janganlah kalian bergaul ya annasa kepada manusia, mal ama ma'al jahal ma'al ghaflati wan naumi, dengan manusia-manusia yang buta." Bukan buta mata apa ini, mata kita ini maksud beliau, tapi buta hatinya, yang buta hati, orang yang qaswah, orang yang keras hati, qaswatul qalbi, orang yang keras hati, orang yang keras kepala, orang-orang yang hanya mementingkan dirinya, orang-orang yang hanya tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa berbahaya kepada kita. Ma'al jahal, orang-orang yang bodoh. Bodoh, jangan bergaul dengan orang-orang bodoh karena kita bisa dibodohinya. Kalau bergaul dengan orang bodoh untuk mengajarinya bagus itu. Bagus, tapi maksudnya kalau hanya sekedar berteman ya bahaya, kita bisa dijahilinya, kita akan menjadi makin bodoh, bisa bodoh ya, bodoh dalam arti yang sesungguhnya, bukan bodoh makin menuntut ilmu juga makin bodoh, tapi pengertiannya berbeda. Makin bertambah ilmu, makin menunduk, makin sejahtera hati ya. Nah ini, jangan berteman dengan mereka. Ma'al ghaflati, orang-orang yang lalai, yang bisa melalaikan kita, maksudnya lalai dengan Allah, yang tidak menjaga perintah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan mereka. Wan naum, orang yang tidur, maksudnya tidur itu adalah orang yang bisa di bias pengertiannya, metaforisnya adalah orang-orang yang tidak tahu di sekelilingnya, hanya untuk dirinya saja. Itu hidup itu untuk dirinya saja. Ada kan gitu manusia yang taunya cari uang saja, hidup ini untuk dirinya, cari uang berlomba-lomba. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Jangan itu. Khalidhum bil basirah. Maka karena itu bertemanlah kamu, bergaullah dengan manusia-manusia yang bil basirah, yang suka selalu menggunakan hati nuraninya. Enak berteman dengan mereka ini, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah gairah hidup kita, menambah kebaktian kita kepada Allah, menambah kasih sayang kita kepada Allah, menambah kekuatan batiniah kepada kita dalam kehidupan kita. Bila kita bertemu dengan bil basirah, maka temani dia, terus temani dia. Wah, tapi kan beliau guru agama ternyata yang ketemu. Ya, temani guru agama ini, gauli mereka, maksudnya dekati terus mereka ya. Wal ilmi, orang yang diberikan Tuhan pengetahuan yang banyak, pengetahuan sedikit atau banyak, tapi dia berilmu ya, temani dia. Wal yakjah, orang yang suka membangun dirinya ini, orang punya
kepribadian, kepekaan terhadap sekelilingnya, lingkungannya, kehidupan manusia untuk memberikan manfaat kepada manusia. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat kepada manusia itu adalah sebaik-baik manusia. Nah, kalau kamu bertemu dengan orang ini, temani dia. Orangnya suka bergaul, biasanya orang suka bergaul dengan orang-orang miskin untuk membantu orang-orang miskin ya. Dengan untuk membantu orang-orang yang papa, yang lemah, orang punya kepribadian taat kepada orang tua, yakzah, taat kepada orang tua, orang yang punya kepribadian sayang kepada sanak saudaranya, keluarganya, dan dia menyantuni mereka bila mereka kekurangan, menyantuni orang-orang fakir miskin. Ini yakzah, subhanallah. Fa idza ra'aita minhum, nah, bila engkau sudah melihatnya, mahtumad upat ba, maka diamlah di sana. Maksudnya bersama mereka, ikutilah mereka, sikap mereka, tingkah laku mereka, dengarkan mereka, dan berseleralah dalam citra rasa mereka, gitu kan. Kita bisa banyak menemukan di kampung-kampung kita di mana saja ya berada. Kita kadang menemukan orang seperti ini, jangan dihilangkan ya. Ini menambah kepribadian kita, membentuk pencitraan yang bagus pada diri kita, bukan pencitraan politik, bukan pencitraan kepribadian, tingkah laku kita itu tanpa sadar ya. Makanya Imam Al-Ghazali juga kalau waktu kita kajian Ihya Ulumuddin mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita mencari robitah ya. Robitah itu menurut Ghazali wajib. Robitah ini adalah sahib, teman-teman dekat yang baik-baik, itu menjadi wajib, karena psikologi manusia itu dalam bertuhan itu juga kadang ingin mencari teman ya, teman yang memberi semangat kepada dia tanpa sadar. Makanya kalau orang bertasbih itu tanpa alat tasbih bisa saja enggak apa-apa, boleh saja enggak apa-apa. Tapi ketika pakai tasbih lebih khusyuk dia, pakai alat tasbih ya, pernah melihat ya, alat tasbih lebih khusyuk dia, lebih ingat, bahkan bisa menghitung berapa kali yang dibaca, subhanallah, 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 lebih khusyuk dan lebih mengingatkan dirinya ya. Tapi kalau kebanyakan kita sambil tasbih sambil nonton TV, enggak apa-apa, bagus saja, boleh aja, alhamdulillah juga ya, sambil memegang tasbih ya. Jadi kalau film sinetron kalau nangis di sinetron kita tidak ikut nangis ya, kecuali yang memang sedih keagamaan ya. Nah, kita lihat itu ya. Wa idza ra'aita minhum ma yasuka fastanibhu. Bila engkau melihat dari mereka sesuatu yang buruk pada teman-temanmu siapa saja, fastanibhu, maka hindari yang buruknya itu. Kalau teman kamu yang baik tadi itu ada melakukan buruk, yang buruknya itu aja disisihkan. Tapi kalau temanmu buruk, semua banyak buruk akhlaknya, tidak bagus akhlaknya, wah ini harus semuanya ditinggalkan, tidak bisa satu persatu. Dan waraddahum anhu, maka tolaklah mereka itu, keadaan-keadaan seperti itu. Bagaimana ini mungkin sudah bisa dipahami, disiasati sendiri dalam bagaimana pergaulan kita dan menjaga ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak konflik dengan ma'rifatullah kita. Dengan ma'rifatullah kita. Antum fi qablati kulliyatin anil haqqi subhanahu wa ta'ala. Engkau itu sebagai kita manusia, kita kebanyakan, kan maksud beliau tuh selalu dalam kelalaian seluruhnya dari Allah Subhanahu. Pada dasarnya kita ini sering lalai, karena manusia itu sebagaimana dalam hadis Nabi, ma'an nisyan, sering lupa diri, sering lupa dengan Allah. Jadi hati-hati, yang memang kepribadian kita memang ada kecenderungan seperti itu, sebagaimana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada kecenderungan buruk, ada kecenderungan takwa, bertakwa, ada fujur, ada takwa. Maka hati-hati pada saat kecenderungan fujur itu berbahaya. Kalau kita tidak punya teman yang bagus mengingatkan kita, ya siapa lagi yang mengingatkan kita? Ya syukurlah kalau kita pengetahuan kita, ilmu kita banyak, ma'rifah kita banyak, wah bisa kita lakukan. Nah, ini adalah tata cara pergaulan hidup sehari-hari orang yang membina dirinya untuk tetap ma'rifatullah kepada Allah. Alaikum bil yakjah lahu, alaikum
yaljumu masajid. Karena itu bagi engkau itu perlu sekali untuk membangun diri engkau, membangun kreativitas hari-hari kita. Terus kita bangun. Tanpa kita bangun, kita bina tuh diri kita ini, kita biarkan saja, dia akan merosot ya, dia akan merosot. Nah, makanya Nabi pernah mengatakan yajidu al-iman yajidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, wa yankus, bisa juga berkurang. Nah, kalau kita biarkan diri kita, keimanan kita akan berkurang nanti. Kepekaan kita terhadap Allah juga berkurang. Ma'rifatullah kita yang sudah banyak bisa menurun lagi. Nurun lagi ma'rifatullah kita, makin turun. Kalau kita dibiarkan, maka dia harus dibangun. Bangun terus dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, menyukai mendengarkan ceramah agama, ma'rifatullah. Ini akan membangun diri kita. Karena itu bagi kalian itu perlu, kata Syekh Abdul Qadir, melajimkan, membiasakan juga hal-hal yang baik itu. Selain itu, kalau perlu membiasakan diri sering ke masjid. Ya, dalam seminggu berapa kali ke masjid? Kalau tidak bisa setiap hari, mungkin 5 kali sehari, susah kan, udah bisa ya beberapa kali lah. Dalam seminggu diatur-atur lah supaya bisa ke masjid. Nah, kenapa masjid itu penting? Nah, masjid itu penting. Masjid itu penting, salah satu daya yakjah ya, daya yang akan membangunkan hati kita, Masjid itu, masjid yang tempat itu ada ruang kosong saja kan? Iya betul. Silahkan tidur di masjid juga bagus. Asal jangan dimarahi pengurus masjid aja. Ini jadi rumah kah, kata pengurus masjid di sana ya, kata kaum masjid. Nah, tapi bangun itu betul ya, membangunkan jiwa kita, membangunkan diri kita. Duduk di sana, ambil berkah di masjid Allah itu keberkahan bagi kita. Wa kasratus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalau bisa melatih diri kamu, kata Syekh, memperbanyak sholat lah. Bagaimana banyak sholat itu lebih bagus bagi kamu. Suatu hari, ini ada hadis Nabi ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Lau nazala minas sama'i naron lama najan minha illa ahlal masajid." Nah, ini ada hadis Nabi. Andaikan Allah menurunkan bencana naran, api atau bencana lainnya ya, tidak akan pernah selamat seseorang itu illa ahlal masjid, kecuali bagi orang-orang yang ahlu masjid. Ahlu masjid ini orang-orang yang selalu suka ke masjid. Pagi berada di masjid, sering berada di masjid, berarti kan kalau ada musibah. Makanya pada peristiwa kejadian, banyak kejadian di Indonesia khususnya, saya tidak tahu di negeri lainnya, tapi mudah-mudahan sama ya, biasanya sama, mirip aja. Beberapa kali kena musibah, terutama musibah tsunami ya di Aceh kemarin, ternyata masjid itu selamat, orang-orang berada di masjid selamat. Ini kan sesuai dengan hadis Nabi. Andaikan Allah menurunkan musibah, bencana, atau seperti api pun, panasnya api atau bencana apa ya, dari langit maupun dari bumi, sebenarnya apa aja, orang-orang berada di masjid selamatnya. Ila ahlal masjid, kecuali para ahli masjid, berarti orang-orang masjid selamat. Subhanallah, ini luar biasa. Bencana yang paling mengerikan lagi bukan di dunia ya. Kemarin yang di Palu itu juga ngeri kan, yang bumi terlipat ya, kusupul ardu itu. Tenggelamnya bumi ya, ngeri itu. Auzubillah min dzalik, di daerah kita maupun di daerah Anda, amin ya rabbal alamin. Di semua bumi Indonesia maupun Asia dan seluruh dunia ini, mudah-mudahan Allah tidak lagi menjadikan seperti itu. Ngeri sekali, itu peringatan kepada kita. Dan itu yang selamat banyak di masjid, sahnya di masjid, subhanallah. Dan bencana yang paling besar ialah akhirat. Apa bencananya itu? Masuk api neraka. Makanya ada seorang sahabat ketika datang kepada Nabi mendengar tentang bencana akhirat, ya Rasulullah, tolong aku beri syafaat nanti di
yaumil kiamah, di hari kiamat, bukan hari kiamat ya, di yaumil hisab ya, di yaumil hisab, di hari hisab nanti ya Rasulullah, tolong beri aku syafaat ya Rasulullah pada hari hisab atau hari mizan ya, hari timbangan amal ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, na'am kata Rasulullah, betul kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, bal a'inni ala kasratis sujud, tolong juga aku, perbanyaklah dirimu itu untuk melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat Rasulullah itu bisa datang kepada kita kalau kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kalau kita terlalu banyak bergaul? Apa bisa syafaat datang? Ya, wallahu alam. Nggak usah diperinci lah yang seperti itu. Yang penting kita paham, dengar hadis Nabi, langsung kita maknakan, kita terapkan dalam pribadi dan hidup kita. Begitu kan beragama. Agama itu bukan untuk berdebat, tapi agama itu untuk mengamalkan, gitu ya. Jadi beragama itu kata saya Abdul Qadir untuk mengamalkan, kamu bukan untuk berdebat. Nah, ya jangan disukai perdebatan-perdebatannya. Ijatawanaitum fis sholati in qata'at salat takum bil haqi aja wajalah. Bila engkau suka melalaikan sholatmu, maka kamu pun akan terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jaga sholat. Jaga. Bagaimana kita menjaga sholat supaya kamu tidak putus? Tapi kan saya ma'rifatullah sudah. Iya, betul, ma'rifatullah itu barang yang mudah lenyap dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam pengetahuan kita. Kenapa jadi bisa lenyap? Bahkan kalau sudah lenyap sebagiannya ada bagus batang, nanti dia akan menggiring kita kepada sesuatu yang justru jelek. Kenapa? Karena kita lalai. Makanya Nabi mengatakan, itu makna al-iman, kata Nabi, yajidu wa yanqus, iman itu bertambah dan kurang. Ma'rifatullah itu di iman itu, dia berletak di iman itu sesungguhnya. Nah karena itu hati-hati kalau kamu tidak melalaikan sholat kamu, membiarkan sholat kamu tidak terjaga, kamu akan hilang juga dialog kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi mengatakan, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi ijakana sajidan, ya. Kata Nabi, sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya ijakana sajidan, apabila dia waktu sujudnya, waktu sujud. Jadi sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah waktu dia sujud. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana pola cara pergaulan hidup kita. Dapat disimpulkan bahwa kita berusaha mencarikan rabitah lingkungan kita, siapa-siapa yang kita menjadi teman, yang cocok kita mendengarkan teman, apalagi yang bisa memberikan nasihat kita. Kalau konteks sekarang, kalau tidak juga ketemu gitu ya sukailah buka YouTube ya. YouTube yang bisa memberikan nasihat kepada kita, menyampaikan budidaya perilaku kita, akhlak agama kita, akhlak ma'rifatullah, yang tujuannya nanti menjadi akhlak Allah. Ma'rifatullah ini membentuk akhlak Allah. Nah, akhlak Allah inilah yang orang yang terdepan nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut oleh Nabi sebagai sebuah maqamah mahmudah, makam yang terpuji. Ya, siapa yang nanti bersama Rasulullah SAW itu adalah memiliki akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut juga dengan pribadi Nur Muhammad, ya, pribadi Nur Muhammad, pribadi Nur Muhammad. Nanti kita akan, mudah-mudahan satu waktu kita akan bahas itu tentang pribadi Nur Muhammad, ya, beberapa persoalan itu. Nah, yang kedua adalah salah satu pribadi Nur Muhammad itu ialah tadi membentuk diri kita untuk rajin sholat. Rajin sholat ini sehingga hubungan kita dengan Allah dan ma'rifah kita kepada Allah makin tetap terbuka. Tetaplah kita jaga doa kita, Allahumma sgil, seperti yang kemarin doa Syekh Abdul Qadir Jailani yang ringkas, ya, saya pilihkan yang ringkas, yang mudah dihafal tapi mudah kita ulang-ulang, ya, dibaca. Allahumma sgil, ya, jawarihana bita'atika, ya Allah sibukkanlah jawarihana ini tubuh kita, tubuhku, bita'atika, untuk taat kepadamu, wa qulubana bima'rifatika, dan hati kami selalu ma'rifah kepada engkau. Limpahi kami ya Allah ma'rifah selalu hati kami ini.
Subhanallah, doa yang ringkas tapi padat maknanya, luar biasa. Hampir keseluruhan ilmu terkumpul di dalam doa ini, terkumpul dunia irfan di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan faidah kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.